Ini maksud saya gimana caranya Tat untuk melindungi diri kita dari sihir Tat? Yang penting kita punya prinsip, kita punya iman. Ketika melewati suatu tempat, kita yakin Allah yang punya tempat itu. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, udah cukup. Sengantuk-ngantuknya kita usahakan di pagi hari, di petang hari, pada subuh ya, sampai pada maghrib, baca 3 ini, zikir ini. Iya, dianjurkan bahkan setelah asar tuh nggak boleh tidur kan, jam 3 tuh waktu-waktu yang dilarang tidur. Kenapa? Sebab itu salah satu jalan atau waktu yang digunakan untuk kaum yang punya ilmu sihir mengirimkan sihirnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Kici Aduy dalam program Dengar Kata Ustadz. Dengar dong. Alhamdulillah. Yang akan tayang di channel YouTube kesayangan kita di Beranda Islami. Seperti biasa kita udah kedatangan 3 ustadz yang ganteng-ganteng, 3 ustadz yang kembar-kembar. Langsung aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, Tat. Marun, ungu. Pas nih habis ini kita kondangan. Iya benar. Kayaknya yang sana ungu lebih mencolok, Tat. Mencerminkan, ya itu Tat. Tahu sendiri ya. Iya, Tat. Iya. Tat, saya punya teman, Tat. Banyak banget temannya. Mana saya punya teman, saya banyak teman banget ya. pokoknya Tat. Di sini teman saya banyak banget. Saya punya teman, Tat. Alhamdulillah. Pas bangun tidur, dia nggak bisa jalan, Tat. Pas diteliti, ternyata dia kena sihir, Tat. Bukan diikat kakinya. Bukan diikat kakinya. Saya kira dilakban, Tat, pakai lakban paket tuh, Tat. Pas saya lihat, katanya kena sihir, Tat. Ini maksud saya gimana caranya, Tat, untuk melindungi diri kita dari sihir, Tat. Yang paling penting tuh sihir tuh ada, Sihir ada, Tat. nyata. Sihir ada, hal goib nyata. Bahkan kita wajib mengimani adanya hal goib. Jin, malaikat, ada dunia lain. Kita wajib mengimani. Bagaimana cara kita membentengi dari sihir? Yang paling penting itu tadi biar nggak kejadian. Habis tidur nggak bisa bangun. Sebelum tidur wudhu dulu. Jangan langsung geblak, jangan. Wudhu dulu, bersuci. Kemudian baca doa sebelum tidur. Ditambah lagi baca 3 kul. Tahu nggak 3 kul? Apa tuh, Tat? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan depannya kul-kul semua. Oh iya benar. Kul-kul ya. Qul huwallahu ahad gitu, Tat. Kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi. Ditambah lagi baca bismillah 21 kali. Insya Allah itu bisa melindungi kita dari tidur kita. Dari hal-hal yang nggak baik. Ditambah habis doa nih, bismillahirrahmanirrahim, seperti rentetan tadi. Kemudian tiupkan ke tangan. Setelah itu usap ke seluruh tubuh. Semuanya merata. Jadi setelah membaca doa yang kita baca tadi, kita tiup ke tangan, langsung Usap usap. ke seluruh tubuh. Yang bisa dijangkau aja ya. Yang bisa dijangkau. Kalau yang nggak bisa dijangkau nyusahin namanya. Iya, benar, Tat. Iya begitu. Yang pokoknya jangan pokoknya. susah gitu ya. Buat sabunan juga susah sini kan. Itu kita ngusap ke tubuh kita, Tat. Kayak kita nyabun gini. Oh, gimana? Apa cuma gini udah gitu, Tat. Cukup dengan pelan aja Pak gitu. Nah, yang penting kena gitu lah gitu. Ya, sampai ujung kaki pokoknya, Tat. Insya Allah tidur kita dijaga sama malaikat. Malaikat langsung yang menjaga kita. Allah menjaga kita. Tapi malaikat juga akan mengelilingi menjaga tidur kita. Bahkan ada satu teman saya punya teman lagi, ngerti Bang? Jadi temennya Ustadz punya teman lagi. Iya. Nah itu teman saya biasanya. Jadi cerita katanya teman saya pernah Teman saya. teman saya memposisikan dia sebagai teman saya. Iya. Ribet amat ya. Ya, ada orang Pokoknya kita. Iya, dia ngomong begini. Teman saya itu pernah diutus ngajar hikmah. Kan namanya santri kalau udah beres dari pondok pesantren itu ditebarkan beberapa tempat buat berkhidmah ngajar di beberapa tempat. Nah, dia ditempatkan satu tempat di situ yang lagi ada konflik.
perang sana sini, tapi konfliknya bukan cuma itu doang. Konfliknya sihir juga ada tuh. Sihir. Ada yang pas bangun pagi tiba-tiba palanya membesar, kakinya mengecil. Ini sihir segala macam. Ada yang besok langsung penyakit sakit-sakitan. Dia khawatir tuh, nelpon sama kiainya. Kiai, itu gimana ini? Di sini ada perang, tapi perangnya juga ada perang ilmu nih di sini. Saya bingung cara ngadepinnya. Apa kata gurunya? Gak usah pusing-pusing. Yang penting kamu tidur selalu dalam keadaan berwudu. Tidur dengan caranya Rasulullah, insya Allah terjaga. Bener, kanan kirinya kena dia aman. Begitu. Pokoknya caranya berwudu kita seperti biasa, niat nawaitu doa kayak gitu, langsung baca Wudu doa sebelum tidur. Dan cara tidurnya Rasulullah, tidurnya miringnya ke kanan. ke kanan minta ya. Insya Allah kalau tidurnya ada bab bersih, tidurnya nyontoh tidurnya Rasulullah, aman dari gangguan apapun. Tidur jangan telungkup, Bang. Lengkap. Ngep. Ngep. Yang kedua itu cara tidurnya setan. Oh, begini Tat. Pokoknya telungkup gini. Iya, kayak Teman saya tidur begitu Tat. Emang lagi dikepung polisi. Kamu gerak. Tiara itu mah ya. Ya. Itu kan kalau kita sendiri ya, orang dewasa tadi baca doa mau tidur, Bismillah, Al-Fatihah, tiga kul tadi, ayat kursi, Bismillah 21 kali, tiup, usap. Nah, cuman buat anak kita gimana, yang punya anak, yang punya adik, yang punya saudara masih kecil, kita yang baca, kita tiupkan ke tubuh mereka. Anak kecil kan belum bisa baca dong. Kadang langsung tidur aja kita lupa. Kalau ada adik, saudara yang tidurnya belum baca doa, kita yang bacakan doa, kemudian tiupkan kepada mereka. Insya Allah pun Allah akan jaga mereka. Tiupnya dari kepala sampai ujung kaki juga Tat gini. Apa gimana Tat? Atau juga ke tangan kita usapin. Oh, gini aja Tat. Takutnya ngap. Itu mah niup lilin Tat. Tangan usapin gitu. Jadi bagian yang bisa kejangkau. Berarti kita wudu, berdoa, tiup, seluruh badan. Ini kalau rumahnya angker diwuduin juga itu. Rumah angker diwuduin juga itu. Robohin. Bisa dijual murah itu bisa. Biasanya saya juga ada Tat rumah angker. Cuman 7 rupiah Tat. Apa tuh? 7 rupiah, 7.000. Kirim mata uang negara lain. Iya bener, atau uang India itu Tat. Iya. Cuma kalau rumahnya angker, bisa nggak di ruqyah sendiri? Bisa. Kita baca-baca surat-surat ruqyah gitu. Pokoknya gak usah panjang-panjang deh. Kayak misalkan Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian trikul itu tadi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca dengan penuh keyakinan. Baca kalau bisa dibacaan di air, di apa namanya? Ditiupin ke air, dicampur daun bidara juga lebih bagus. Udah diaduk sambil dibaca doa, ditiupin, udah di tiap sudut rumah diginiin gitu. Sama teman yang lagi suka marah gini. Maka ada sunnah juga dari Nabi, anjuran dari Nabi, ketika kita ingin meruqyah rumah kita ada gangguan, angker, bacain ayat ruqyah seperti yang tadi udah dibilang, yang pendek-pendek juga boleh. Kemudian taburin garam ke setiap sudut-sudut rumah. Karena pun garam, air bisa menjadi alat untuk meruqyah. Bukan berarti kayak dukun, enggak. Emang ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Yang tiba-tiba taburin garam, set jadi sayur sop. makan. Iya benar. Iya, jangan sembarangan makanya doain taburin garam ya kan. Tapi enggak mesti sekepok. Ini enggak cukup isyarat gitu. Isyarat. Jadi ke setiap sudut gitu Tat, dapur, kamar gitu Tat. Dan yang penting kita nggak perlu takut yang namanya sihir. Nggak perlu. Kenapa? Allah ciptakan kita itu lebih kuat dari raja jin sekalipun. Ya Allah. Mereka itu sebenarnya lemah. Ketika diruqyah kan ada yang sok-sok kuat kan, sebenarnya mereka terbakar. Akhirnya apa? Melemah. Ketika ada jin yang ngerasa kuat, paling jago, gak perlu takut. Kita di hadapan Allah, derajat kita lebih tinggi ketimbang mereka. Bahkan kadang ada yang diruqyah malah aus dia setannya. Kenapa? Untuk kopi. Ini mah emang setan kurang tidur kan. Insomnia setannya. Tapi yang Kenapa kopi mau catur? Tapi yang paling penting ya, nasihat-nasihat dari guru-guru kita juga, kita bagus nih udah ngeruqyah diri sendiri, udah ngeruqyah rumah. Balik lagi, diri kita juga harus bersih. Ibarat katanya, ada cerita nasihat ulama juga, kita dikejar anjing nih. Bergenjor tapi anjing kita tetap kejar. Sebab apa? Di tangan kita ada makanan anjing.
Gimana mau sampai kapanpun kita lari, anjing tetap ngikut. Sebab apa? Makanannya kita pegang. Kita buang tuh makanannya, udah dia nggak bakal ngejar kita, dia fokus ke sana kan. Gitu juga dalam diri kita udah sibuk ruqyah segala macam, segala amal yang kita lakukan, tapi makanan setan masih ada di dalam diri kita. Maksiat kita, apalagi dosa-dosa kita, suka ngomongin orang, itu kan makanan mereka. Mereka suka, masih dekat sama kita. Apalagi yang di rumahnya nyimpan jimat itu. Di atas pintu. Segala macam yang enggak, ya pokoknya yang katanya sih dari dukun bisa ngusir jin. Bisa ngusir jin. Itu kan mereka senang. Dari ruqyah buang juga dong yang begitu-begitu tuh, tulang-tulangan yang enggak jelas gitu. Karena tulang pun makanannya jin, makanannya setan. Makanan setan tulang. Balik lagi, kita tuh lebih kuat daripada mereka. Kenapa? Zaman dulu ada orang soleh, ulama mau mandi di danau. Di danau itu ada 1000 jin. 1000 jin. Orang soleh tersebut datang, 1000 jinnya lari. Takut, kenapa? Keimanannya kuat. Mandi di sungai. Memang derajat manusia lebih tinggi. Derajat manusia lebih tinggi daripada mereka. Zaman sekarang beda. 1000 orang ngumpul dengar satu suara, "Hihi", pergi semuanya. Beda gitu. Kenapa? Keimanan. Keimanan. Harus yakin kita tuh di atas mereka derajatnya. Lebih kuat. Bahkan ada ulama mengatakan kopi itu ditakuti sama jin. Kopi. Baru kita nyeduh kopi nih, jin setan ngirup asap kopi itu, ada air panas kan berasap tuh, aroma kopi udah lari. Sebab apa? Orang dulu tuh imannya kuat, ngopi buat zikir, buat wirid, buat baca Quran sampai pagi. Jadi setan tahu, wah nyeduh kopi nih, dia mau zikir, kabur dia. Kopi yang ditakutin sama jin, kopi yang buat zikir. Itu kopi hitam, Tat. Nah, kalau kopi susu. Beda lagi kali ya. Nah kalau zaman sekarang kan kita ngopi, saya nih bukan buat wirid, bukan buat zikir, buat kongko, buat nonton Piala Dunia. Beda lagi. Bener, Tat. Main PS. PS. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf ya, kalau ngelewatin suatu tempat yang angker, sepi, pasti permisi gitu. Misi mbak. Klakson 3 kali. Kalau nggak ngedehem. Bentar ya. Ya, sebenarnya itu nggak boleh dilakuin. Karena kenapa? Itu budaya itu ya. Kalau misalkan orang setempat mempercayai itu, ya silahkan. Kita nggak boleh hina mereka. Yang penting kita punya prinsip, kita punya iman. Ketika melewati suatu tempat, kita yakin Allah yang punya tempat itu. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, udah cukup gitu. Kan ada yang bilang kan mesti izin sama yang punya gitu. Kasih ayam gitu. Kasih ayam. Sambelnya juga jangan lupa gitu Kan? Atau nggak ngasih apa gitu sesajen, jangan diturutin. Ketika kita turutin nanti mereka makin kuat. Kita jadi budaknya mereka, jadi setiap mau lewat ngasih apa, klakson apa, cukup Bismillahirrahmanirrahim, karena alam semesta, langit dan bumi dan seisinya itu milik Allah. Gak perlu takut sama hal begituan. Walaupun kadang merinding, manusiawi. Manusiawi. Tapi intinya kita sama mereka sama-sama hambanya Allah. Betul. Tapi kalau emang rumah kita nggak mau kena gangguan sihir atau yang dari setan-setan gitu, Tat, emang harus ditanam pohon bidara gitu, Tat? Salah satu ditanam juga bukan hal yang wajib, cuman bidara adalah salah satu yang ditakuti oleh jin setelah kurma ajwa. Daun bidara juga yang ditakuti oleh jin. Makanya banyak ketika ada para ustadz, kiai mau ruqyah menggunakan wasilah daun bidara. Bukan berarti 100% kudu pakai ini, enggak. Wasilah, karena yang menyembuhkan penyakit, yang menyembuhkan orang itu terkena dari gangguan, kesurupan segala macam itu bukan daunnya tapi Allah. Allah sejatinya Allah. Bidara hanya wasilah. Kalau daun kelor, Tat? Dan kelor enak tuh buat direbus. Tambahin micin dikit dah. Nah, Pak Ustadz, mau nanya dong, kan ngomongin tentang sihir nih. Nah, kalau misalnya nih ada orang jahat nih, pengen ngejahatin kita, tapi kita sendiri tuh nggak percaya akan sihir gitu. Itu kira-kira bakal ngaruh gak sih ke sihir tersebut atau gimana tuh, Pak Ustadz? Bagus. Ada yang bilang kalau nggak percaya sihir nggak bakal kena gitu kan. Yang namanya manusia, mau percaya nggak percaya, pasti bisa kena yang namanya sihir. Karena sihir nggak mesti yang tiba-tiba kakinya hilang, tiba-tiba nggak bisa jalan, nggak. Kita jadi malas kerja itu bisa jadi ada gangguan sihir. Malas sholat bisa jadi itu gangguan sihir. Kitanya nggak nyadar gitu ya. Kita ngelihat apa namanya orang tua jadi kesel, itu bisa jadi gangguan sihir. Ngelihat bini bawahnya kesel mulu bisa jadi sihir. Sihir. Ngelihat saudara kesel bisa jadi apa?
nggak dibagi duit. Belum bayar utang. Jadi percaya nggak percaya bisa kena gitu. Terlebih buat mereka yang tiba-tiba apa-apa, wih kayaknya ada. Apalagi yang pusing dikit nih, jangan-jangan kena santet nih gitu. Usahakan kita selalu berpositif thinking karena apa itu bisa membentengin kita dari hal-hal yang buruk. Kadang dia udah bilang nih, gua santet lo. Dia belum nyantet, belum buat kedoliman, bahkan sebenarnya dia nggak bisa nyantet, orangnya udah sakit duluan. Sebenarnya bukan faktor si santet tersebut apa? Psikologis, pikiran. Apa namanya? Psikologis, Halusinasi. halusinasi. Dia apa? Kena ke mentalnya. Jadi apa-apa jangan selalu menyalahkan jin, kasihan. Salahin mulu. Pak Ustadz, ini dong, mau nanya, ada nggak sih doa buat kita menangkal sihir gitu? Ada zikir yang Rasulullah ajarkan minimal 3 ini. Semalas-malasnya kita, secapek-capeknya kita, sengantuk-ngantuknya kita, usahakan di pagi hari, di petang hari, pada subuh ya, sampai pada maghrib, baca 3 ini, zikir ini. Apa? Yang pertama, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim 3 kali. Kemudian a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Yang terakhir, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali masing-masing 3. Apa janji Nabi Muhammad? Rasulullah bilang Allah akan kirimkan 70.000 malaikat untuk menjaga dia dari sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Masya Allah. Semalas-malasnya kan nggak panjang tuh. Ada zikir yang panjang, ringkasnya 3 bacaan zikir itu.